Oke baik teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan melihat sedikit ya kesaksian katanya seorang mualaf yang di framing di sini sebagai orang yang cerdas. Sebagai orang yang cerdas dan telah meneliti katanya Alkitab, tapi ternyata ya bukan suatu kegiatan yang baru dari polemikus muslim yang seringkali memang terlalu memaksakan ya seseorang itu dianggap pintar sehingga berpengaruh bagi AdSense dan juga keimanan mereka mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Nama lama saya Ifrael Peter Alamsyah. Saya 20 tahun umurnya. Saya lahir di Bandung 22 Februari 2001. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan hanya saya yang terlahir sebagai non-muslim di keluarga. Oh gitu, yang lainnya muslim tuh? Ya, karena ayah saya kan muslim, nikah sama ibu saya yang Nasrani. Dulu itu Kristen Protestan, namanya tuh kalau buat orang Manado itu namanya Gereja Masehi Injili di Minahasa. Saya bisa memilih Islam itu awalnya sih karena saya mungkin kalau dibilang terlalu mendalami agama saya sebelumnya. Saya benar-benar berusaha supaya jadi seorang Kristen yang taat, dan alhasil saya malah menemukan sebuah kebenaran lewat belajar Alkitab. Lalu saya bergaul juga kan waktu sekolah dasar saya di negeri, jadi banyak teman-teman muslim saya yang sering membicarakan agama mereka gitu. Dan yang bikin saya mulai penasaran itu di saat teman-teman saya ngobrol. Mereka bilang, kata guru ngaji aku, orang Kristen sebaik apapun nggak bakalan masuk surga katanya, seperti itu. Jadi saya mulai penasaran lah, kan saya kirain semua orang bisa masuk surga kan, yang penting baik gitu kan. Mulai dari situ saya mulai penasaran banget tuh sama Islam. Saya mulai belajar, mulai mencari lebih dalam seperti itu kan. Seperti waktu saya ketemu dalil untuk haramnya makan babi, darah dan segala macam yang diharamkan itu, saya kan sering diajarin tiap pagi bangun tidur atau sebelum tidur itu baca Alkitab dulu. Nah, saya sampai pada surat Imamat pasal ke-11 ayat 1 sampai terakhir itu membahas semua tentang makanan yang haram dan yang halal. Di situ saya nemuin juga di ayat 11-nya itu keharaman babi. Terus saya pernah nanya tentang itu ke oma saya. Oma saya malah nggak mau jawab, terus kayak jawabnya nggak jelas gitu, kayak ngawur aja gitu. Saya kan juga nggak ngerti jadinya. Mulai dari situ saya mulai lebih lagi memperdalam. Kemudian seperti saya bertanya kenapa kita kok ibadahnya hari Minggu, padahal kita diperintahkan untuk menguduskan hari Sabat. Kenapa kita malah ibadahnya hari Minggu? Seperti itu. Dan banyak dari keluarga saya itu kayak gimana ya, nggak mau tahu gitu. Gitu loh. Seperti itu. Berarti termasuk yang kritis ya Mas? Oh ya, meneliti gitu ya? Iya. Oke, Masya Allah. Saya sempat bertengkar hebat sama ibu saya, jangan ditiru ini soalnya durhaka kan sama orang tua saya, soalnya sampai bentak-bentak ibu saya. Ya, jadi ibu saya tuh, karena ibu saya gini, ibu saya memanfaatkan kepercayaan seorang muslim yang percaya hal-hal gaib gitu loh. Oh iya. Jadi ibu saya tuh kayak gini, nulis sebuah surat, yang mana surat ini niatnya itu ditunjukkan kepada saya dari kakek saya yang udah meninggal. Kakek saya kan muslim, kakek saya itu muslim, udah dalam kubur kan, udah dikuburkan. Nah, udah ibu saya nulis kayak gini, kakek itu berada di tempat yang panas banget katanya gitu kan. Untung oma kamu datang nyelamatin kakek. Oma saya Nasrani, udah meninggal, tinggalnya Nasrani. Terus saya dalam hati ketawa, katanya gak mempan. Maksudnya kan saya tahu, saya percaya yang gaib, saya tahu alam kubur ada, para jin itu ada, saya tahu, saya percaya, saya mengimani itu. Tapi nggak bisa kayak gini juga. Akhirnya ya, saya kesel, saya merasa lucu, tapi saya kesel sama ibu saya karena kayak gini loh caranya. Gitu ya? Iya, cara untuk memurtadkan saya kayak gini. Akhirnya saya murka saat itu kan, saya panggil adik saya yang besar. Saya teriak kan, Zulfikar, saya panggil ke atas ke lantai 2. Saya marah-marahin dia. Saya nggak tahu kenapa saya marahin, karena kesel aja kan. Saya bilang, hati-hati sama ibu kamu itu. Ibu kamu tuh lihat mas aja diginiin nih, lihat nih kelakuan ibu kamu. Ibu saya ngedenger, otomatis ibu saya ke atas juga. Disitulah ibu saya ngamuk kan sama saya. Ibu saya bilang terus, ibu kan Bunda ini, nggak tahu siapa yang ngirim, katanya gitu. Kayak saya tahu karena ibu saya emang jago playing victim, ya kayak gitu. Karena ya kebiasaan orang Yahudi kan seperti itu.
masuk apalagi victim kayak gitu lah. Dari ungkapannya saja kita bisa melihat bahwa pemahamannya ini seperti apa tentang kekristenan. Saya mau berangkat dari sebuah orang tua beliau ini yang mungkin tidak harmonis atau mungkin bahkan nggak tahu apa yang terjadi dengan orang tuanya dia. Dia lahir dari pasangan yang beda iman. Dalam Islam ataupun Kristen, kita percaya sama-sama bahwa pernikahan beda agama itu adalah hal yang tidak boleh atau hukumnya dilarang di dalam agama tersebut. Tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada cinta terlarang atau ada yang terlanjur, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa dia juga sudah tumbuh besar di lingkungan sebelah. Saya mengatakan dia berasal dari keluarga yang tidak jelas, sehingga dari pola berpikir, tumbuh kembangnya sedikit agak terganggu ya di dalam kehidupannya. Di dalam pergaulannya juga dia mengatakan bahwa dia meneliti, dia belajar. Dari siapa dia meneliti dan dari siapa dia belajar? Kalau memang dia mau mencari sebuah kebenaran, apalagi di dalam lingkungannya atau dalam hal ini teman-teman di sekolahnya yang mengatakan bahwa Islam mengatakan kepada Kristen atau kepada Nasrani atau kepada Yahudi, semua mereka pasti akan masuk neraka. Nah, dia bingung dan dia berkata, loh saya pikir semua orang akan masuk surga. Bagaimana mungkin seorang Kristen saja berpikir bahwa tidak mungkin semua orang masuk surga? Tidak mungkin. Ya. Nah, maka kalau dikatakan pintar, saya juga agak bingung karena dalam perspektif Kristen sendiri, baik di dalam Islam, hanya Islam yang selamat dalam perspektif Islam. Begitu juga Kristen akan diselamatkan karena telah menerima penebusan Kristus. Jadi dua hal itu berbeda dan dia tidak memahami itu dan kemudian dia terpengaruh bahwa saya akan masuk neraka, kata ustadz teman-temannya tersebut. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa dalam kekristenan kita tidak memahami atau kita tidak tahu bahwa orang yang tidak percaya kepada Kristus ada cara lain untuk selamat. Tidak ada. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Dan tidak ada koma di sana, titik. Artinya, Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kepada Bapa. Dan tidak ada cara lain selain daripada mengenal Kristus, yakni firman yang telah menjadi manusia, memberitakan keselamatan. Nah, oleh karena itu, pemahaman dia tentang semua orang selamat dan masuk surga jelas menunjukkan dia tidak mengerti dan tidak memahami apa-apa. Ya, itu tadi karena kali saya katakan bahwa mungkin terpengaruh ya latar belakang keluarganya yang tidak mendidik dia. Dia kemudian punya ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat dia ya sangat kasihan sekali karena dia dididik dari mungkin orang tua yang bodoh ya, orang tua yang betul-betul tidak mengutamakan pendidikan anaknya atau bahkan neneknya atau siapapun itu. Ketika dia bertanya tidak menjawab, ketika dia bertanya tidak memberikan jawaban sesuai dengan firman. Ini jelas adalah orang tua yang tidak mengerti firman, orang tua yang tidak mengerti kebenaran. Dampaknya si kawan ini akhirnya dia mungkin bingung atau bahkan juga terpengaruh oleh orang-orang lain, ya akhirnya dengan gampang dia akan meninggalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat peran orang tua juga di sini sangat penting terhadap pendidikan pemahaman anak tentang Tuhan. Dalam kekristenan ada dua yang sering saya sampaikan, bahwa tentang doktrinal dan juga tentang praktikal. Doktrinal dan praktikal harus berjalan bersamaan. Tidak bisa hanya doktrin, tidak bisa hanya praktikal. Doktrin berbicara mengenai apa yang harus kita percayai, tetapi praktikal berbicara bagaimana kita melakukan apa yang kita percayai, menaati apa yang kita percayai. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Dan kita bisa melihat dalam kehidupan keluarganya beliau ini, dia tidak mendapatkan itu. Sangat kasihan sekali teman-teman. Maka selamatkan generasi kita supaya anak-anak kita, saudara-saudara kita ya bertumbuh dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan dan memberikan jawaban kepada mereka sesuai dengan batasan umur mereka, sehingga di dalam wawasan akan firman mereka pun mengerti dan memahami. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, dia juga mengatakan ya ketika memang ibunya ini ya seperti itu ya, kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa yang dia lakukan kita tidak tahu, dan juga dianggap juga sering berbohong ya, ini contoh yang tidak baik. Dan kemudian setelah dia tahu mungkin ibunya berbohong atau ibunya munafik, dia berkata, biasalah kelakuan orang Yahudi. Pertanyaannya bro, lu keturunan Yahudi maksudnya begitu? Kamu ada darah Yahudi atau apa? Kamu menyematkan
munafik atau playing victim kepada Yahudi. Serius. Kan gak ada hubungannya dengan kamu, ya. Tidak ada hubungannya dengan keluargamu, apalagi kamu ngomongin Yahudi. Ini nggak nyambung sama sekali, teman-teman ya. Ya mungkin dia punya fanatisme ya terhadap agamanya yang sekarang dan cara pandangnya kepada orang Yahudi yang memang mungkin dalam kitabnya itu ada tendensi, bahkan pernah ada sejarah dikutuk ya. Dikutuk orang Yahudinya menjadi BABI begitu ya, atau menjadi hal yang lain. Kita tidak tahu, tapi dia jelas memandang Yahudi dalam hal ini bangsa orang yang suka playing victim, dan itu juga adalah ibunya juga gitu ya. Jadi aduh, kacau banget deh teman-teman ya. Jadi secara mendasar dia dididik oleh orang tua yang tidak berpengalaman, dia hidup di lingkungan orang yang tidak percaya dan dia terpengaruh, dan dia berusaha mungkin sedikit kemauan untuk bertanya, tapi tidak ada yang bisa memberikan jawab kepadanya. Akhirnya dia terhilang. Kita bisa melihat dia bukan tentang pintar dan bodoh, tetapi dia sama sekali memang butuh belas kasihan ya. Dia butuh seseorang untuk menjawab, menampung semua apa yang dia butuhkan. Maka teman-teman, mari kita lebih realize lagi, kita lebih memandang sekitar kita. Anak-anak Tuhan tidak boleh eksklusif, tapi kita memandang saudara-saudara kita, baik yang percaya maupun tidak percaya, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil. Jarang siapa yang percaya dibaptis, diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye.